Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Familiza dengan NIM B1A1240007 dari kelas A. Di sini saya ingin melengkapi tugas UTS Hukum Dagang saya dengan menjelaskan atau menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yaitu yang pertama, ada jenis-jenis pembantu perusahaan dalam KUHD pasal 62 sampai 68 dan disertai contoh dalam kegiatan usaha modern. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 62 sampai 68 itu mengatur tentang pembantu-pembantu perusahaan, yaitu orang-orang yang membantu pengusaha dalam menjelaskan kegiatan usahanya. Secara umum, pembantu perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pembantu tetap dan pembantu tidak tetap. Pembantu tetap itu adalah mereka yang terikat dalam hubungan kerja yang terus-menerus dengan pengusaha dan biasanya mempunyai kewenangan tertentu untuk bertindak atas nama pengusaha. Dan mereka mempunyai jenis-jenis pembantu tetap, yaitu meliputi yang pertama Kopmen, pemimpin cabang, yang kedua prokuris atau pemegang kuasa umum, dan ketiga pengurus atau clerk, pemegang buku, yang keempat penjual di toko. Yang pertama Kopmen atau pemimpin cabang. Pada pasal 62 KUHD, tugasnya mengurus dan menjalankan kegiatan perusahaan di cabang atau di kantor perwakilan. Berkewenangan dapat bertindak atas nama pengusaha, termasuk mendatangani perjanjian dalam batas kewenangan cabangnya. Dan contoh modernnya yaitu kepala cabang bank, misalnya branch manager BCA Surabaya. Yang kedua, store manager toko retail, misalnya store manager Indomaret cabang dan pasar. Dan selanjutnya yang kedua prokuris atau pemegang kuasa umum. Pada pasal 63 KUHD, tugasnya memiliki kuasa umum untuk melakukan semua tindakan hukum yang berkaitan dengan perusahaan, kecuali menjual atau menggadaikan harta tetap tanpa izin khusus. Dan berkewenangan bertindak mewakili pengusaha dalam berbagai urusan, mendatangani kontrak, membuat perjanjian, dan sebagainya. Contohnya, General Manager depan Power of Attorney dari direktur, atau Corporate Secretary yang mewakili perusahaan secara legal dan administratif. Ketiga itu clerk atau pengurus. Pada pasal 64 KUHD, membantu administrasi dan pencatatan seperti pembukaan surat menyurat dan dokumen keuangan, dan berkewenangan tidak dapat mewakili pengusaha secara hukum kecuali diberi kuasa khusus. Dan contohnya accounting staff atau finance officer, dan staf administrasi perusahaan atau staf pembukaan. Dan yang keempat itu penjual di toko atau pelayan toko. Pada pasal 65 KUHD, tugasnya melayani transaksi penjualan di toko dan berkewenangan berhak menerima pembayaran dan menyerahkan uang dalam lingkup pekerjaan toko tersebut. Dan contohnya kasir atau sales representative di toko retail atau butik, dan customer service di gerai elektronik. Dan yang kedua, pembantu tidak tetap, yaitu di mana pembantu tidak tetap itu mereka yang tidak bekerja secara terus-menerus dalam perusahaan, tetapi diberi tugas atau kuasa khusus untuk kegiatan tertentu. Jenis utamanya adalah komisioner, yang dimana komisioner itu pasal 66 sampai 68 KUHD, yang dimana melakukan transaksi atas nama sendiri tetapi untuk kepentingannya dan biaya pihak lain atau disebut pengusaha, dan berkewenangan berhak atas komisi dari transaksi yang dilakukan. Dan dimana contoh modernnya yaitu broker saham atau pialang komoditas, dan agen ekspor impor yang menjual barang klien di luar negeri. Dan soal nomor 2 yaitu perbedaan antara urusan perusahaan dan pengelompokan perusahaan menurut Hukum Dagang Indonesia. Yang dimana yang pertama urusan perusahaan. Menurut Hukum Dagang Indonesia, urusan perusahaan adalah bidang, kegiatan atau jenis usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan secara terus-menerus dan terbuka untuk memperoleh keuntungan. Dasarnya dapat dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 1 serta penjelasan para ahli hukum dagang.
dan mempunyai ciri-ciri urusan perusahaan. Antara lain, yang pertama menunjukkan kegiatan ekonomi atau bisnis yang dilakukan secara terus-menerus, kedua dilakukan secara terang-terangan atau terbuka, yang ketiga tujuannya untuk memperoleh laba atau keuntungan, dan yang keempat menjadi objek kegiatan perusahaan. Selanjutnya contoh urusan perusahaan, yang dimana contohnya itu yang pertama perdagangan barang seperti PT Sumber Makmur yang bergerak dalam perdagangan bahan bangunan. Yang kedua industri atau manufaktur seperti PT Indofood, Sukses Makmur yang memproduksi dan menjual produk makanan. Yang ketiga jasa keuangan seperti PT Bank Mandiri atau Persero yang menghimpun dana dan menyalurkan kredit. Yang keempat yaitu bidang jasa lainnya seperti transportasi, pariwisata, atau properti. Dan dengan demikian, urusan perusahaan menggambarkan jenis kegiatan ekonomi yang menjadi pokok usaha suatu perusahaan. Setiap perusahaan itu dapat memiliki satu atau lebih urusan, tergantung pada jenis dan skala kegiatannya. Selanjutnya tentang pengelompokan perusahaan. Pengelompokan perusahaan itu adalah pembagian atau klasifikasi perusahaan berdasarkan kriteria tertentu seperti bentuk hukum, bidang kegiatan, kepemilikan modal, atau skala usaha. Dalam hukum dagang Indonesia, pengelompokan ini bertujuan untuk mempermudah pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha. Dan yang pertama berdasarkan bentuk hukum, yaitu ada perusahaan perseorangan, dimiliki oleh satu orang, contohnya toko kelontong milik pribadi. Dan yang kedua firma atau FA, 2 orang atau lebih bekerja sama di bawah satu nama, contohnya firma hukum Ali dan Budi. Yang ketiga persekutuan komanditer atau CV, yaitu terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif, contohnya CV Maju Jaya. Dan yang keempat perseroan terbatas atau PT, badan hukum dengan modal terbagi dalam saham, contohnya PT Astra Internasional. Dan yang kelima koperasi, badan usaha berdasarkan atas keluargaan, contohnya koperasi simpan sejahtera. Terus yang kedua itu berdasarkan bidang kegiatan. Perusahaan dagang yaitu perusahaan yang melakukan jual beli barang. Terus perusahaan industri atau manufaktur yaitu perusahaan yang mengelola bahan mentah menjadi barang jadi. Terus yang ke perusahaan jasa seperti bank, asuransi, dan transportasi atau konsultasi. Yang ketiga berdasarkan kepemilikan modal, yaitu yang pertama perusahaan swasta nasional, perusahaan asing, perusahaan daerah atau BUMD, dan perusahaan negara atau BUMN. Terus yang keempat berdasarkan skala usaha menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Yang dimana usaha mikro yaitu usaha dengan modal sangat kecil dan tenaga kerja terbatas. Dan kedua usaha kecil yaitu usaha yang mulai memiliki struktur organisasi sederhana. Yang ketiga dimana usaha menengah yaitu usaha yang memiliki aset dan omset lebih besar dengan tenaga kerja yang lebih banyak. Terus yang keempat usaha besar yaitu perusahaan berskala nasional maupun multinasional dengan struktur organisasi kompleks. Dan dengan demikian pengelompokan perusahaan membantu dalam menentukan bentuk hukum, tanggung jawab, serta kewajiban hukum dari masing-masing jenis usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Soal yang kedua yaitu bagaimana akibat hukum apabila suatu badan usaha tidak memiliki atau tidak memperbarui dokumen perusahaan sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Jika badan usaha tidak memiliki atau tidak memperbarui dokumen perusahaan sebagaimana diwajibkan peraturan perundang-undangan dapat menghadapi sebagai akibat hukum, antara lain sanksi administratif seperti denda, pencabutan atau pembekuan izin usaha, kesulitan operasional dalam membuka rekening atau mengikuti tender, serta resiko perdata seperti batalnya perjanjian dan tanggung jawab
pribadi pengurus. Selain itu pelanggaran ini bisa berimplikasi pidana bagi pengurus jika terbukti beroperasi tanpa izin atau melanggar ketentuan hukum, serta merugikan reputasi perusahaan dan menghambat akses terhadap investor atau kredit. Soal yang keempat yaitu tentang asas-asas dalam kontrak dagang serta contoh pelanggaran bisnis yang di Indonesia, di mana asas-asas dalam kontrak dagang merupakan dasar hukum dan etika yang mengatur hubungan antara pihak dalam kegiatan bisnis agar berjalan adil, seimbang, dan sesuai hukum. Di mana yang pertama asas kebebasan berkontrak, yaitu para pihak menentukan isi, membentuk dan syarat perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum atau kesusilaan. Pada dasar hukum Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Dan contoh pelanggarannya itu perusahaan besar memaksakan perjanjian sepihak yang merugikan mitra kecil. Misalnya kontrak waralaba dengan syarat berat tanpa negosiasi. Yang kedua, asas konsensualisme, yang dimana suatu perjanjian dianggap sah jika telah ada kesepakatan antara para pihak tanpa perlu bentuk tertentu, kecuali jika undang-undang mensyaratkan. Pada dasar hukum Pasal 1320 KUH Perdata. Contoh pelanggarannya itu salah satu pihak mendatangani kontrak karena tekanan atau ancaman sehingga kesepakatannya tidak murni. Yang keempat, asas itikat baik. Para pihak harus bertindak jujur, terbuka, dan tidak menipu dalam melaksanakan isi kontrak. Pada dasar hukum Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Dan contoh pelanggarannya yaitu pihak penjual menyembunyikan cacat barang atau memberikan data saat kerja sama investasi. Keempat, asas pacta sunt servanda, ini mana kontrak yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sehingga wajib dilaksanakan sebagaimana isi perjanjian. Contoh pelanggarannya, pihak pengembang tidak menyerahkan rumah tepat waktu sesuai perjanjian jual beli. Kelima, asas kepribadian. Perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya, tidak mengikat pihak ketiga. Contoh pelanggarannya, salah satu pihak menyerahkan tanggung jawab kontrak kepada pihak lain tanpa izin pihak lawan kontrak. Dan yang terakhir itu asas keseimbangan, di mana hak dan kewajiban para pihak harus seimbang agar tercipta keadilan dalam pelaksanaan kontrak. Contoh pelanggarannya itu dalam kerjasama bisnis, satu pihak menanggung semua kerugian, sedangkan pihak lain hanya menikmati keuntungan. Sekian video dari saya untuk melengkapi ujian tengah semester hukum dagang. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.